Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Dwi dari kelas 11 IPA 2 absen 27. Nama saya Syauqi Dewhak dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas Beberapa soal tentang kesetimbangan dan urutan. Ada apa soal? Jadi langsung aja kita bahas. Yeay. Kita langsung bahas aja soalnya. Jadi yang pertama ini ada reaksi kesetimbangan. Jadi udah diketahuin reaksinya N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Jika campuran mol N2 dan H2 sebanyak 2 mol dan 6 mol dimasukkan ke dalam ruangan dengan tekanan 12 atm dan suhu 500 K, diperoleh 2 mol NH3 pada saat setimbang. Tentukan A. Tekanan parsial N2H2 dan NH3, B. Kp, C. Kc. Jadi sini diketahui tekanan totalnya itu 12 atm, suhunya 500 K. Ditanya tekanan parsial N2, H2 dan NH3, Kp serta Kc. Di sini diketahui persamaan reaksinya. Mula-mula diketahui dalam soal itu N2 molnya 2 serta 3H2 itu 6 dan diketahui mol 2 mol pada 2 mol NH3 pada saat kesetimbangan. Jadi di sini diketahui karena si N2-nya itu koefisiennya 1, jadi 1 per 2 dikali 2 itu 1. Si 3H2 3 per 2 3 per 2 dikali 2. Nah, jadi bereaksinya itu N2 nya 1, 3H2 nya 3. Lalu pada saat sisanya itu 2 dikurang 1 1, 6 dikurang 3 3, 2NH3 nya 2. Nah, jadi PN2 nya itu 3 per 6 dikali 12 sama dengan ATM. PH2 sama dengan 1 per 6 dikali 12, 2 ATM. PNH3 sama dengan 2 per 6 dikali 12 sama dengan 4 ATM. Nah, terus Kp itu rumusnya tekanan NH3 per tekanan N2 dikali tekanan H2. Nah, tekanan NH3 kan 4. Nah, terus itu kuadrat tuh seharusnya tuh. Karena si NH3 kan koefisiennya 2, jadi 2. Nah, terus si PN2 itu 2 dikali 6 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Nah, 16 per dikali 2 kali 216 sama dengan 1 per 27. Yang C, Kp sama dengan Kc buka kurung RT pangkat N. Nah, di Kp diketahuin 1 per 27. Nah, Kc 0,082 dikali 500 pangkat min 2. Jadinya Kc nya 62,26. Hanya itu min 2. ya ini di sini ada soal nomor 2 ya, dengan pertanyaan sebanyak 60 ml larutan amonia tepat bereaksi dengan 40 ml H2SO4 dengan 0,15 molar. Jika diketahui Kb NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, maka tentukanlah yang pertama pH larutan amonia semula, lalu yang kedua pH larutan setelah penambahan asam sulfat. Oke, di sini diketahui volume NH3 sama dengan 60 ml, volume H2SO4 40 ml, lalu H2SO4-nya molarnya 0,15 molar. Lalu Kb NH3-nya 1 kali 10 pangkat 5. Lalu ditanyanya pH larutan amonia semula sama pH larutan setelah penambahan asam sulfat. Untuk menjawab pertanyaan A, kita bisa menggunakan rumus VB kali MB sama dengan VA kali MA. Dengan VB itu volume NH3 dengan jumlah 60 ml dikali dengan MB yaitu polaritas yang NH3 ya, tapi tidak tahu di sini. Lalu sama dengan FH-nya itu punya H2SO4 dengan jumlah 40 ml dikali polaritas H2SO4 ini dengan angka 0,15 lalu menghasilkan
molaritas si NH3 ini sama dengan 0,1 molar. Lalu kita mencari jumlah OH min, yaitu dengan rumus akar KB dikali MB, dengan KB nya 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, lalu menghasilkan OH min dengan jumlah 10 pangkat min 3. Lalu kita mencari POH dengan rumus min log OH min, sehingga kita mendapatkan angka 3. Lalu barulah kita mencari pH nya dengan 14 kurang POH dengan jumlah 11. Selanjutnya kita akan menjawab yang pertanyaan yang B ini. Pertama kita butuh mencari mol NH3, lalu dengan cara rumus M kali V sehingga mendapatkan hasil 6 mol. Lalu mencari mol H2SO4 dengan rumusnya sama sehingga menghasilkan 6 mol juga. Nah, di sini ada reaksinya, reaksi mula-mula, bereaksi sama sisa. Kita masukkan angka tadi yang mol tadi yang telah kita jumlahkan ke sini, lalu mendapat 6, lalu sini tidak ada. Lalu ketika bereaksi angkanya juga yang 6 mol, sehingga sini juga 6 mol. Lalu sini dia habis bereaksi, lalu sini sisa 6 mol. Selanjutnya kita mencari NH42SO4 dengan rumus mol per V total. Nah, rumusnya dengan mol 6 mol yang ini tadi, lalu dibagi sama 100 mili dengan menjumlahkan hasil 0,06 molar atau 6 kali 10 pangkat 2 mol. Maaf. Lalu di sini kita mencari H plusnya untuk kita mencari pH-nya. Kita bisa menggunakan rumus akar KW per KA dikali 2 dikali NH4A2SO4. Kita masukkan saja angkanya dengan KW 10 pangkat min 14 dan KA 10 pangkat min 5. Lalu di sini tadi yang kita telah jumlahkan 6 kali 10 pangkat min 2 sehingga kita menghasilkan angka 1,1 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita mencari pH-nya. Ini adalah yang terakhir dengan rumus min log H plus. Lalu kita masukkan saja angka yang tadi kita dapat di sini, lalu menghasilkan hasil 5 min log 1,1. Kita bahas soal lagi. Jadi di sini diketahui sebanyak 0,81 gram HCN dan 0,64 gram MgCN larut ke dalam air hingga terbentuk 500 ml larutan. KHCN sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4, ATH sama dengan 1, C sama dengan 12, N sama dengan 14, MG sama dengan 24. Yang pertama, ini soal yang ditanyakan itu A. Tentukan pH larutan tersebut. Yang B. Jika ke dalam pH larutan jika ditambahkan 1 mili HCl 0,005 mol. Langsung aja kita jawab. Jadi diketahui MHCN itu 0,81 gram, MgCN 0,64, K HCN sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Ditanyanya tentukan pH larutan sama pH larutan setelah ditambahkan 1 mili HCl 0,005 mol. Yang pertama kita cari molnya dulu. Molnya HCN. Pertama itu kan diketahui massa per mR dikali volume 1000 kali per volumenya. Nah, diketahuin tuh 0,81 per 27 dikali 1000 per 500 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Langsung dijawab. Yang A, H plus sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 2. Nah itu kan jadinya 1,2 dikali 10 pangkat min 6. Nah pH nya itu 3 dikali log akar 1,2. Nah itu 2,97. Nah yang B, H plus sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Nah itu 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 itu sama dengan 10 pangkat 3,5. pH nya 10,3,5, maka pH nya 3,5 gitu.
Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini pertanyaannya ada, dalam 1 liter larut terdapat campuran garam MgH2 dan CaOH2 dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,05 mol. Hitung pH terbaik untuk memisahkan campuran tersebut. Dengan KSP MgOH2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 11 dan KSP CaO2 nya 8 kali 10 pangkat min 6. Diketahui mol MgOH2 nya 0,05 mol, KSP MgO2 nya 2 kali 10 pangkat min 11, MCaOH nya H2 nya 0,05 mol, KSP CaOH2 nya 8 kali 10 pangkat min 6. Lalu ditanyanya adalah pH terbaik untuk pemisah reaksi. Yang pertama kita bisa melakukan langkah pertama. Langkah pertama kita mencari OH- dulu dengan rumus KSP MgOH2 sama dengan Mg2 plus kali dan OH- pangkat 2. Kita masukkan tadi data-data yang kita dapat dengan KSP MgOH nya 2 kali 10 pangkat min 11 sama dengan Mg2 nya kita masukkan 0,05 tadi, dan OH- pangkat 2 nya kita belum diketahui, sehingga kita mendapatkan angka 2 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita mencari pH nya. Yang pertama kita mencari pOH nya dulu dengan min log OH-. Nah, sehingga mendapatkan angka 5,7. Lalu kita mencari pH dengan 14 kurang 5,7 tadi, sehingga mendapatkan angka 8,3. Langkah selanjutnya kita mencari OH- untuk CaOH2 nya, yaitu dengan rumus yang tadi sama, sehingga kita masukin tadi KSP nya 8 kali 10 pangkat min 6, terus Ca nya 0,05, OH nya belum diketahui, lalu sehingga mendapatkan hasil 1,3 kali 10 pangkat min 4. Langkah selanjutnya kita mencari pH nya dengan pOH nya terlebih dahulu, min log OH- dengan masukkan data yang dapat ini tadi, lalu sehingga kita mendapatkan pOH 3,9. Lalu kita masukkan rumus pH dengan 14 kurang angka pOH tadi, sehingga mendapatkan 10,1. Nah, sini pH terbaik untuk melakukan pemisah adalah sekitar 8,3 sampai 10,1. Pada saat pH 10,1, seluruh MgOH2 nya sudah mengendap seluruhnya dan CaOH2 tepat jenuh. Jadi pH terbaik untuk memisahkan campuran adalah 10,1. Yaitu sekian tentang pembahasan soal kesetimbangan dan larutan dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.